Bab 81, Daya Pikat Menarik Bencana. Lucia sangat akrab dengan kerajaan Mea karena hutan Elven tidak jauh dari sini. Setiap kali dia harus keluar dan kembali, dia harus melewati sini. Jadi dia menjadi panduan dan memimpin semua orang berkeliaran di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kerajaan Mea. Meskipun Mea Principality tidak terlalu besar, tetapi butuh beberapa hari untuk sepenuhnya berkeliaran di mana-mana. Mungkin karena dia hampir di rumah, Lucia tampak sangat bersemangat. Sepanjang jalan, dia terus mengobrol, terinfeksi oleh kegembiraannya. Longi dan yang lainnya juga sepenuhnya menikmati sepanjang jalan. Segera, suatu hari berlalu dalam sekejap mata, dan menjadi kehitaman. Longi berniat untuk pergi ke hutan Elven setelah menginap di Mea Principality untuk malam itu. Menurut legenda, hutan Elven seperti negeri dongeng. Jadi dia sangat menantikan untuk mengunjungi tempat ini. Terlebih lagi ada banyak elf cantik yang merupakan pesta untuk matanya. Di dekat mereka, mereka menemukan sebuah penginapan mewah untuk ditinggali, dan memesan banyak hidangan. Setelah seharian berbelanja, perut semua orang bergemuruh karena kelaparan. Kenapa piring masih tidak di sini ya? Lucia menangis sambil memegangi perutnya. Hanya saja kali ini kamu merasa lapar. Saat window shopping, bukankah kamu masih penuh energi? Longi menggaruk hidung kecil Lucia dan menggodanya. Pada waktu itu aku tidak merasa lapar. Tetapi sekarang aku sangat lapar sehingga aku bahkan bisa makan seluruh sapi. Lucia berkata dengan sedih. Bukankah kita sudah punya sapi yang sudah jadi di sini? Kamu bisa memakannya. Aku pikir dia tidak akan keberatan. Menunjuk ke Barbarian Bull, Longi berkata bercanda. Bos, jangan. Banteng tua ini masih belum menikah. Tunggu aku menikah dan punya bayi, lalu makan. Tidak apa-apa. Barbarian Bull berkata dengan ekspresi masam di wajahnya. Setelah selalu mendengar Longi dan cewek-ceweknya menggoda, dia yang merupakan balok kayu yang sebelumnya tidak tahu bagaimana bercanda, sekarang sudah belajar untuk memecahkan lelucon. Benar saja, tindakan Barbarian Bull menyebabkan Lucia tertawa. Bahkan sudut mulut Wu Shuang sedikit menekuk ke atas. Seharusnya tersenyum. Pada saat ini, dengan ketukan di pintu, panggilan pelayan yang sopan dan sopan datang dari luar. Pintu terbuka, dan lebih dari 20 pelayan masuk dari luar dalam satu baris. Masing-masing dari mereka membawa 2 piring hidangan yang dimasak dengan baik di tangan mereka. Longi namun melihat bayangan merah melintas di luar. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Orang resimen ksatria berdarah. Kenapa mereka mengikuti? Berbalik, Longi merasakan tatapan tanya Wu Shuang. Tampaknya dia juga menemukan orang yang membuntuti. Longi tetap tenang dan tenang. Dia pikir orang-orang dari resimen ksatria berdarah mungkin telah mengenali identitasnya dan mengikutinya. Setelah semua mereka juga di bawah komando pasukan bersenjata klan Simen. Setelah mabuk dan makan sepuasnya, semua orang kembali ke kamar mereka sendiri. Mungkin mereka sudah memiliki perjanjian diam-diam. Leng Yuyu dan Lucia, 2 wanita ini selalu menemani Long Yi setiap orang per hari. Mimpi besar Long Yi di mana situasi memikat dari mereka bertiga tidur bersama tidak pernah menjadi kenyataan. Membuatnya memiliki rasa gatal yang tak tertahankan untuk itu, tetapi sekali lagi sama sekali tak berdaya. Disebut kerinduan mewah untuk nafsu. Longi berbaring di sofa lembut dengan satu kaki di atas yang lain dan menghirup anggur buah yang ringan. Namun matanya menatap ke arah kamar mandi di mana Leng Yuyu sedang dalam proses mandi. Mendengarkan suara air hualala itu, Longi tidak bisa tidak membayangkan Leng Yuyu yang luar biasa cantik asteris di dalam benaknya membuat hatinya terasa geli. Dan Little Longi juga menjadi gelisah. Dia meletakkan cangkir anggur, berjalan ringan. Kemudian dia langsung memperhatikan Leng Yuyu duduk di dalam bak mandi melalui celah yang tertinggal di balik pintu kamar mandi. Punggung pink cerah dan bersih itu menawan jiwanya. Longi dengan ringan mendorong membuka pintu dan berjalan masuk. Lalu tepat ketika dia ingin memeluknya erat-erat dari belakang, siapa yang mengira Leng Yuyu akan menghindar? Dan sejumlah besar air mengalir ke arahnya. Longi secara alami tidak menghindar, dan membiarkan air menyemprotinya. Benar-benar membasahi dirinya. Aku tahu kau yang bau.
Suami yang ingin memainkan trik kotor. Sepertinya ini masih belum cukup pelajaran. Leng Yuyu dengan genit berkata dengan senyum menawan. Dan orang-orang gemuk itu tiba-tiba bangkit. Apalagi kedua buah ceri yang lembut dan indah itu bahkan lebih menyilaukan bagi Long Yi yang merebus darah binatang buasnya. Long Yi langsung melepas pakaiannya dan melompat ke bak mandi menekan dirinya terhadap tubuh telanjang wanita cantik yang lembut dan berapi-api. Perasaan seperti sutra itu berfluktuasi keadaan pikiran Long Yi. Dia anehnya tertawa dan menggunakan tangan besarnya untuk memegang kedua putaran itu dengan lembut asteris dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin menerima pelajaran yang lebih mendalam." Leng Yuyu memerah, lalu berbalik untuk mencari mulut besar Long Yi. Setelah itu 4 bibir terikat bersama. Dan 2 orang dengan warna hitam dan putih kontras tajam asteris saling berselisih satu sama lain. Sementara di sisi lain, Wu Shuang juga saat ini duduk di dalam bak mandi membersihkan tubuh Giok Anggun yang tiada taranya itu. Payudaranya yang lembut dan putih tidak jelas muncul di dalam air. Yang dibandingkan dengan godaan telanjang asteris bahkan lebih mampu membuat orang menyemburkan darah. Jika kaum pria menemukan momen ini, gambar mandi yang indah ini, maka mereka yang memiliki kemampuan bertahan yang buruk akan mati setelah pembuluh darah mereka meledak dengan hebat. Sosoknya adalah dewi seperti patung indah yang tidak semua orang bisa tahan. Saat itu, tubuh cantik Wu Shuang tiba-tiba bergetar. Semburan perasaan halus dan kesemutan langsung masuk ke hatinya melalui perut bagian bawah. Dan dia merasa seolah-olah tidak ada apapun kecuali suara erangan yang bergema di telinganya. Dasar cabul, bermain trik kotor lagi. Wu Shuang menggertakkan giginya dan mengutuk. Ditekan dengan kuat bersama-sama. Tetapi masih tidak bisa menghentikan sensasi kuat itu. Wu Shuang setengah menutup matanya yang indah sambil terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa seperti 2 tangan besar yang nyaman tanpa henti. Membuatnya malu dan marah. Dia sudah berpikir untuk membicarakan ini dengan Long Yi. Tapi bagaimana mungkin dia sebagai gadis yang murni dan mulia mengatakannya dengan lantang. Ketika Long Yi yang terbakar panas keras menusuk dalam-dalam ke bunga sempit Leng Yuyu, Wu Shuang merasa seolah-olah itu terjadi pada dirinya sendiri dan seluruh tubuhnya bergetar. Seiring dengan berdebar Long Yi menjadi semakin sengit. Tubuh batu gioknya tanpa sadar kejang. Wu Shuang menggigit giginya yang putih pucat. Lalu menahan gelombang kenikmatan yang tidak biasa. Dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat tidur sambil berpikir untuk tertidur. Tapi tepat pada saat ini, dia merasakan ledakan rasa sakit yang hebat menyebar dari lautan kesadaran kepalanya, yang disertai dengan sensasi dering di telinganya. Wu Shuang menumpahkan keringat dingin dan merasakan lautan kesadarannya seolah-olah balon diisi dengan udara yang tiba-tiba ditusuk oleh jutaan jarum yang menyebabkan kekuatan sihirnya secara bertahap bocor keluar. Rasa sakitnya menjadi semakin parah. Dan seluruh tubuh menawan Wu Shuang meringkuk bersama saat menggigil kedinginan. Dan tangan gioknya dengan kuat memegangi spray. Long Yi, bajingan besar itu. Ketika rasa sakit menjadi sulit untuk ditanggung, Wu Shuang bergumam sambil mengutuk orang pertama yang dia lihat setelah dia membuka matanya. Meskipun mengira dia tidak mau mengakuinya, namun dia tahu bahwa dia memiliki semacam naluri untuk mengandalkannya. Tapi sekarang, Long Yi baru saja selesai dengan penuh semangat mengaduk dan muncrat. Dan Leng Yuyu seolah-olah dia tidak memiliki tulang di sekujur tubuhnya secara fisik lumpuh di dada Long Yi dengan tubuh lembutnya berkedut ringan. Tepat pada saat itu, Long Yi tidak tahu mengapa tetapi tiba-tiba merasa hatinya menegang. Seolah-olah dia mendengar Wu Shuang memanggilnya kesakitan. Long Yi tahu. Sejak Wu Shuang bangun dari peti mati kristal di kota yang hilang, keduanya selalu memiliki semacam telepati yang menarik. Long Yi menggendong Leng Yuyu di lengannya dan membaringkannya di tempat tidur. Lalu setelah cepat berdandan, dia bergegas dengan cemas menuju kamar Wu Xiao. Setelah itu menempatkan telinganya di pintu wanita itu. Dia mendengarkan. Benar saja. Dia mendengar ocehannya kesakitan. Long Yi tidak membuang waktu. Dia segera menyentak membuka pintu dan bergegas ke kamarnya. Di sana dia melihat Wu Shuang meringkuk bersama. Dan terus menggigil. Wu Shuang, ada apa denganmu? Long Yi bergegas dan mendukungnya. Wajah dan bibirnya yang indah pucat tanpa sedikit kemerahan.
dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lapisan pakaian malam yang sangat tipis menempel di tubuh indahnya benar-benar mengungkapkan lekuk tubuhnya. Tapi Long Yi yang terbakar dengan ketidaksabaran tidak berminat untuk mengaguminya. Mendengar suara Long Yi, Wu Shuang membuka matanya dan berbisik seolah tidur berbicara dengan susah payah, kepala sakit. Sangat dingin. Long Yi buru-buru memeluk Wu Shuang dengan erat dan mengedarkan kekuatan internalnya. Dia mengepung seluruh tubuhnya. Melihat Wu Shuang kesakitan seperti ini, Long Yi merasa sedih dan mengutuk surga. Dia meresap kekuatan rohnya ke lautan kesadarannya. Ingin melihat mengapa di bumi kepalanya tiba-tiba sakit. Tetapi ketika kekuatan rohnya masuk, ia menemukan kesadaran laut Wu Shuang seperti pusaran. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan menarik kekuatan rohnya. Jika bukan karena kekuatan rohnya yang sebanding kuat, maka dia mungkin telah berubah menjadi idiot sekarang. Dia tidak bisa menemukan metode untuk menyelesaikan ini. Jadi Long Yi tidak punya pilihan lain selain memeluknya dan duduk di tempat tidur hanya dengan cara ini. Kemudian dia menggunakan kekuatan internalnya untuk tanpa henti menghangatkan tubuh dinginnya. Wu Shuang menutup matanya dengan rapat. Alisnya berkerut karena rasa sakit. Dan mulutnya sering membisikkan beberapa hal. Long Yi sesekali mendengar kata-kata yang sepertinya adalah nama seseorang. Tetapi dia tidak tahu siapa yang dia panggil. Jangan bilang bahwa ingatannya sedang dipulihkan. Long Yi berpikir dalam hati. Pada saat itu, mata Long Yi tiba-tiba bersinar dengan kekerasan. Saat dia merasakan fluktuasi sihir yang kuat di luar. Mengandalkan intuisinya. Tampaknya pihak lain menyembunyikan rencana jahat padanya. Melihat Wu Shuang menjadi seperti ini, Long Yi sudah cemas di dalam hatinya. Namun sekarang seseorang benar-benar turun untuk mengambil pertengkaran. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat marah. Dia mengayunkan telapak tangannya ke jendela. Kemudian dengan suara tabrakan, tebasan kinya keluar dari jendela. Sinar penghalang berwarna kuning kecoklatan melintas. Dan serangannya memantul kembali dan jatuh. Long Yi memandang ke arah pesulap jendela dengan marah. Berniat untuk dengan baik memberinya pelajaran. Dia melihat sosok yang mengambang di luar. Long Yi tiba-tiba membeku. Dan ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Babak 82, Ice/Whirlwind yang saling terhubung dengan Ice Doki. Dia melihat sosok yang mengambang di luar. Long Yi tiba-tiba membeku. Dan ekspresi tak percaya muncul di wajahnya. Dengan angin sepoi-sepoi lembut meniup rambutnya yang lembut. Gadis muda ini terlihat sangat cantik. Begitu cantik sehingga dia seolah-olah bukan dari dunia fana ini. Dan dengan niat membunuh yang sangat padat yang dipancarkannya, dia menyerupai malaikat yang datang ke sini dari neraka. Hati Long Yi langsung menjadi berantakan. Dan seolah-olah tumpukan bola tali yang kusut. Semakin ia mencoba membuka ikatannya, semakin berantakan itu menjadi. Longlinger. Long Yi meludahkan ketiga kata ini dengan susah payah. Gadis muda ini menorehkan tanda abadi di hatinya. Tetapi perasaan macam apa yang dimilikinya terhadapnya, Long Yi sendiri tidak tahu. Mungkin rasa bersalah atau perasaan lain. Longlinger diam-diam melayang di luar jendela. Sambil tanpa ekspresi menatap Long Yi dan juga dadanya yang gemetar. Gadis muda yang tak tertandingi. Tanpa ragu keindahan Wu Shuang mengejutkannya. Tetapi pada saat ini dalam situasi seperti ini, Longlinger jelas salah paham. Dia pikir Long Yi telah menggunakan semacam cara tercela pada Wu Xiao. Simen Yu, kau celaka. Mulut Longlinger terbuka dengan ringan. Dan dia tetap saja memuntahkan kedinginan yang menusuk tulang. Long Yi tersentak dari linglung. Lalu menatap mata Longlinger yang dulunya seperti langit berbintang musim gugur. Tetapi sekarang telah kehilangan warnanya. Menjadi kosong dan sedingin es. Hatinya seperti ditekan oleh sepotong batu besar. Terasa mencekik dan tertekan. Karena dia telah mengubah Longlinger menjadi penampilan ini. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dikurangi terhadapnya. Apakah kamu ingin membunuhku? Long Yi menundukkan kepalanya. Dan dengan penuh kasih menjangkau rambut indah Wu Shuang yang tertempel di dahinya dan memindahkannya ke samping. Longlinger hanya mendengus dingin. Dan mengangkat tongkat sihir tangannya. Menyebabkan aura panas membara menyebar di sekitar. Dan saat itu, Barbarian Bull, Lucia dan Leng Yuyu bergegas masuk.
Kemudian melihat Long Linger di luar jendela. Mereka tercengang. Long Yi, apa yang terjadi pada kakak perempuan Wu Shuang? Melihat Wu Shuang di pangkuan Long Yi, Lucia segera bertanya dengan kaget. Namun matanya menatap Long Linger dengan permusuhan. Lalu mengeluarkan nafas alam yang besar. Dia dengan lurus mengarahkan panah ke arah Long Linger. Dia tiba-tiba sakit kepala. Dan seluruh tubuhnya sedingin es. Aku memeriksanya tetapi tidak menemukan alasan. Long Yi dengan ringan menghela nafas. Dan menjawab, lalu siapa dia? Menunjuk ke arah Long Linger yang mengambang di luar jendela. Leng Yuyu bertanya. Gadis muda ini memiliki niat membunuh yang diarahkan ke Long Yi. Membuatnya khawatir. Long Yi menatap kosong untuk sementara waktu. Kemudian dengan ekspresi rumit di matanya, dia menjawab, dia Long Linger, putri kekaisaran naga kekerasan Kuang Long Empire. Leng Yuyu dan Lucia saling memandang dengan cemas. Pria mereka menjadi semakin misterius. Mereka bahkan tidak bisa menebak bagaimana dia menimbulkan kebencian terhadap putri. Jadi mereka hanya mundur ke satu sisi. Lalu diam-diam memandangi putri bangsawan ini yang terlihat mematikan. Mungkin Long Yi mungkin mengecewakan orang ini atau sesuatu. Jadi mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah emosional semacam ini. Setelah melihat penampilan ketiga wanita ini, hati Long Linger memiliki gelombang yang menakutkan. Ketika dia mendengar ketiga wanita itu mengenakan jilbab dari laporan resimen ksatria berdarah. Pada waktu itu dia berpikir mereka pasti wanita yang ragu-ragu mengikuti Simen Yu atau mengikutinya karena kekayaannya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa pikirannya yang sebelumnya benar-benar salah. Ketiga gadis muda ini, masing-masing dari penampilan mereka seindah penampilannya sendiri. Dan deposisi mereka juga bukan sesuatu yang bisa dimiliki wanita biasa. Tetapi karena Long Linger membenci Long Yi sampai ke tulang. Apalagi dengan mengatakan, prasangka mati keras. Dia sangat percaya bahwa Long Yi pasti menggunakan semacam cara untuk menipu mereka. Pada saat ini, Barbarian Bull tiba-tiba bertanya dengan bodoh, "Bos, apakah putri kecil ini juga wanita kamu?" Long Yi tercengang. Dan perasaan tertekannya santai karena kata-kata Barbarian Bull ini. Setelah itu dia menjawab sambil tersenyum, "Benar. Dia adalah wanita aku." "Siapa wanita penjahat sesat kamu?" Long Linger meraung. Tidak lagi mampu mempertahankan kondisi pikiran yang stabil. Mungkin pikirannya tidak pernah stabil dan halus sejak malam itu. Dia segera mulai dengan panik mengumpulkan mana. Dan panas yang dilepaskan oleh elemen sihir api yang berkumpul itu sepertinya ingin membakar bahkan udara. "Kamu adalah wanita aku. Dan akan selalu begitu." Kata-kata ini Long Yi katakan setelah dia memperkosanya selalu bergema terus-menerus dalam pikiran Long Linger. Long Yi melihat Long Linger menjadi histeris. Dan dia tahu bahwa dia sangat mungkin akan membakar penginapan ini dengan sihirnya. Jadi dia memegangi Wu Shuang dan berdiri. Lalu berbalik. Dia berkata, "Kalian semua tinggal di sini. Ini adalah masalah di antara kita. Aku akan memberitahu kamu nanti." Melihat Lucia dan yang lainnya menganggukkan kepala, Long Yi tidak lagi ragu. Dia langsung melompat turun dari jendela dan keluar. Dan Long Linger secara alami mengikuti di belakangnya. Barbarian Bull menggaruk kepalanya dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Meninggalkan Lucia dan Leng Yuyu yang duduk di sofa dengan ekspresi berbeda. Long Linger itu berkata Long Yi adalah penjahat cabul. "Kakak Yuyu, apakah kamu pikir Long Yi akan mengambil keuntungan murah dari orang lain?" tanya Lucia dalam hatinya. Meskipun kekasihnya selalu menyeringai dengan nakal. Dan kadang-kadang juga akan mengambil keuntungan kecil dan sebagainya. Tetapi jauh dari penjahat mesum. Kedua kata-kata ofensif yang begitu kuat harusnya jauh dari Long Yi. "Mungkin." Leng Yuyu dengan ringan menjawab. Mentalitasnya jauh lebih matang daripada Lucia. Dia bisa merasakan kesedihan dan kebencian Long Linger yang mendalam. Itu sama sekali bukan karena sesuatu yang sederhana seperti mengambil keuntungan kecil. Mungkin, Leng Yuyu tidak berani berpikir lebih dari ini. Memegang Wu Shuang di lengannya, Long Yi dengan elegan melayang ke depan. Dan Long Linger mengikuti di belakangnya dengan jarak tetap di antara mereka. Alasan mengapa dia tidak meninggalkan Wu Shuang di penginapan dan membiarkan Lucia dan Leng Yuyu merawatnya adalah karena jika kekuatan internalnya tidak menekan kondisinya,
Maka bahkan dia tidak tahu jenis rasa sakit yang akan diderita Wu Shuang. Setelah tiba di pinggiran yang tidak berpenghuni, Long Yi berhenti. Kebetulan tempat ini juga kebetulan memiliki hutan di dekatnya. Dan di malam yang gelap ini, tempat ini secara tak terduga tampak sangat mirip dengan tempat waktu di mana Si Men Yu meletakkan tangannya di Long Ling'er. Long Ling'er secara alami juga memperhatikan hal ini. Maka kulitnya segera berubah pucat dan berhenti di udara. Bahkan tangannya sedikit gemetar tak terkendali. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sekarang, apakah kamu takut? Panjang Yi dengan ringan terkekeh dan berkata. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya. Karena Long Ling'er sudah menjadi wanita itu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Titik ini tidak akan pernah berubah. Karena dia ingin membalas dendam. Maka dia akan membiarkannya membalas dendam. Karena dia tidak bisa membunuhnya. Melihat Long Yi yang terlihat santai, Long Ling'er tidak bisa membantu tetapi mengertakkan giginya. Bajingan ini setelah memperkosanya. Bukan saja dia tidak terkekang dan di luar hukum seperti sebelumnya. Lebih jauh lagi dia masih menikmati wanita di sisi kiri dan kanannya. Jadi bagaimana mungkin hatinya yang hidup dalam kesusahan menelan ini? Ini membuat hatinya dipenuhi dengan kebencian ekstrim. Letakkan dia. Aku hanya ingin membunuhmu. Aku tidak ingin dia menemanimu sampai mati. Long Ling'er berkata dengan dingin. Long Yi memandang Wu Shuang di dadanya untuk sementara waktu. Lalu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, aku tidak bisa menurunkannya. Dan dia tidak akan menemaniku sampai mati. Karena kamu tidak bisa membunuh. Long Ling'er tidak lagi berbicara. Tetapi mulai melantunkan, ya Tuhan Dewa Api. Tolong beri aku kekuatan. Dengan nyala naga yang kejam. Bakar semua rintangan. Skill naga api. Long Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh menunggunya mengucapkan mantra. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, maka itu semudah membalik telapak tangannya. Meskipun kecepatan nyanyiannya sangat cepat, namun Long Yi bisa benar-benar menghabisinya sebelum dia bisa menembakkan sihirnya. Elemen sihir api yang lebat membentuk naga api panjang yang bergegas menuju Long Yi dengan raungan naga yang keras. Ini adalah sihir Fire Dragon skill peringkat 9. Dan kekuatannya sangat besar. Selain itu suhunya sangat tinggi sehingga bisa melelehkan plat besi. Melihat keterampilan naga api, Long Yi terkejut menyadari Long Ling'er telah naik pangkat dan telah memasuki ranah mage. Long Yi terus-menerus mengelak dan membuka jarak besar di antara mereka. Namun naga api ini tidak menghilang, melainkan di bawah komando Long Ling'er. Ia kembali mengubah arahnya dan terus mengejarnya. Long Yi tidak repot-repot menghindar lagi. Dia memegang Wu Shuang dengan satu tangan. Dan memegang pedang besar yang telah dia ambil dari dalam cincin luar angkasa di tangannya yang lain. Dia langsung bertemu dengan naga api yang masuk dengan ki dingin yang kabur. Dari pedangnya, Ice Doki Whirlwind Interling Slash. Long Yi tiba-tiba meraung. Mengirimkan tebasan pedang es dan es yang berputar di langit. Putaran demi putaran, membentuk pusaran air es. Pusaran air ini benar-benar menelan naga api itu, tanpa meninggalkan percikan yang tersisa. Ini adalah langkah yang Long Yi telah buat menggabungkan es dokinya dan gerakan pedang China Whirlwind Interling Slash. Setelah dia hati-hati mempelajari atribut doki, dia mulai mencoba dan menggabungkan gerakan ini. Long Ling'er menatap kosong pada Long Yi yang alami dan tidak dikendalikan dari langit dengan syok di wajahnya. Dia sebenarnya masih belum mencapai ranah mage, tetapi mengenakan kalung api level subdewa. Kekuatannya ditingkatkan oleh level, dan kapasitas mana juga meningkat. Tetapi dia bisa menggunakan efek ini hanya sekali setiap hari. Dan sihir yang dia tembakkan dengan pesona aksesori ini begitu mudah dibubarkan oleh Long Yi. Jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget? Seperti yang aku katakan, kamu tidak dapat membunuh aku. Akan lebih baik untuk, Long Yi berkata sambil tersenyum. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, barisan diam duri tajam tumbuh dari tanah di bawahnya. Dan meteor turun ke arahnya dari langit. Long Yi segera terbang, lalu meninggalkan bayangan di langit. Ia menghindari hujan meteor. Dia lupa Long Ling'er adalah api dan kembaran bumi dikaitkan dengan penyihir. Hampir seperti caranya, Long Yi tidak lagi punya mood untuk bermain-main dengan Long Ling'er.
Dia menggunakan Grid Cosmos Swift hingga batasnya. Lalu tiba-tiba muncul di belakangnya keluar dari udara tipis. Dan meletakkan pedang-pedangnya yang dingin di lehernya. Babak 83, membakar batu giok dan batu biasa. T. L * idiom, untuk menghancurkan tanpa pandang bulu. Long Yi juga tidak repot-repot membuang waktu dengan Long Ling'er. Dia langsung menggunakan Grid Cosmos Shift hingga batasnya. Dan tiba-tiba muncul di belakangnya karena kehabisan udara. Kemudian dia meletakkan pedang-pedangnya yang dingin di lehernya. Long Ling'er, kamu kalah. Long Yi berkata sambil tertawa kecil. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat dengan jelas bulu-bulu merinding di leher Long Ling'er yang lembut seperti salju itu. Long Ling'er menggigil. Berpikir dia telah jatuh lagi ke tangan penjahat sesat ini. Dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Sekarang di pinggiran yang tidak berpenghuni ini, dia bisa berpikir sampai di sini. Long Ling'er menggigil. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi lagi, maka dia takut dia tidak akan punya alasan untuk hidup lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Ling'er menekan rasa takutnya dan dengan dingin bertanya. Dalam hari tanpa bulan, kami seorang pria lajang dan seorang wanita lajang. Kamu mengatakan apa yang menurut kamu ingin aku lakukan? Long Yi tersenyum dan berkata. Dia diam-diam berpikir untuk menakut-nakuti dia. Karena tanpa belajar pelajaran dari kesalahan sebelumnya, dia dengan mudah mengikutinya ke tempat yang sunyi dan tak berpenghuni. Wajah kemerahan Long Ling'er benar-benar menghilang. Dan menjadi hampir transparan pucat. Setelah itu matanya menjadi tegas. Lalu dia perlahan berbalik ke arah Long Yi. Apakah kamu benar-benar menginginkan aku? Long Ling'er menatap kosong ke mata Long Yi dengan matanya yang tak bernyawa dan bertanya. Long Yi terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi padanya secara tiba-tiba. Dia merasakan ekspresi di matanya yang sangat menakutkan. Membuat hatinya bergetar. Lalu aku akan memberimu. Terlepas dari apa ekspresi Long Yi, tangan giok Long Ling'er menarik ikat pinggangnya dan membuangnya. Memperlihatkan korset sutra putih pucatnya. Puncak jade penuh yang sehat dan kuat itu sepertinya ingin merobek pakaian ini dan keluar. Dan kedua ceri itu mencuat sedikit agar terlihat. Tidak dapat disangkal. Long Yi tertarik oleh sosok baik Long Ling'er dan pemandangan musim semi. Dia sejenak linglung. Lalu jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Setelah itu dia melemparkan dirinya ke arahnya. T. L. Pemandangan musim semi, pemandangan seksi atau erotis. Ya. Long Yi melemparkan dirinya pada dirinya dengan Wushuang masih dalam pelukannya. Setelah itu dia tidak meraba-raba puncak batu giok Long Ling'er atau celah terpencil itu. Tetapi seperti kilat, dia menangkap tangan kanannya yang memancarkan fluktuasi sihir yang kuat. Long Ling'er, jangan. Suara panggilan cemas datang dari belakang. Suara renyah itu agak akrab. Tetapi Long Yi tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menangkap tangan kanan Long Ling'er yang gemetar. Dan mengambil satu pelet merah seperti dari tangannya. Dia muntah. Segera setelah itu, Long Yi mengambil Long Ling'er di dadanya bersama Wushuang. Lalu dengan gila mengedarkan kekuatan internal Ao Tianjue ke seluruh tubuh mereka untuk melindungi tubuh mereka dengan kuat. Pada detik ini, Long Ling'er tiba-tiba tersenyum. Dan senyumnya sangat manis, sangat cantik dan sangat menyentuh. Ini adalah senyum kelegaan. Sangat murni dan luar biasa. Long Long Hong. Api menyala di sekeliling. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dengan pelet merah itu sebagai pusat, radius ratusan meter diselimuti ledakan merah. Dan si Men Wuhen yang tidak terlalu jauh dengan kosong melihat ledakan kuat dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ketika dia bergumam, Ling'er, bagaimana kamu bisa konyol seperti ini ya? Sepanjang si Men Wuhen tahu bahwa Ling Longer memiliki satu pelet di mana mantra sihir api peringkat 11 terlarang, Burning God Magic, disegel. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Fire Master Archmage Puxiusi kepada Kaisar Kekaisaran Naga Kekerasan Long Zhan sebagai hadiah. Meskipun kekuatan sihir tersegel lebih rendah dibandingkan dengan sihir yang sama yang ditembakkan setelah melantunkan mantra. Namun sihir tersegel ini adalah mantra sihir terlarang. Dengan kekuatan Long Ling'er, menembakkan sihir tersegel ini dalam jarak sangat dekat, hanya bisa bernasib buruk membakar batu giok dan batu biasa.
Ledakan merah yang berapi-api secara bertahap menyebar. Dan sekitar 100 meter dalam radius hanya dapat digambarkan sebagai terlalu tragis untuk melihat penampilan. Lebih dari setengah kayu lingkungan dihancurkan. Tanah di pusat ledakan telah runtuh oleh beberapa ci. Dan cabang-cabang yang tidak lengkap tersebar di mana-mana. Tapi sosok Long Linger dan dia, kakak kedua bajingan Simen Yu, tidak bisa melihat. Dapat diasumsikan bahwa mereka berdua bahkan tidak meninggalkan tulang. Simen Wuhen tidak bisa membantu tetapi merasa sedih dari lubuk hatinya. Dia hanya berjongkok dan menangis sedih. Sahabat terbaiknya, Yang Mulia Kekaisaran Putri yang terhormat, hanya dengan cara ini, membalas dendam. Tetapi membayar hidupnya sendiri dalam proses itu. Sambil menangis, Simen Wuhen tiba-tiba mendengar suara mendesis. Mengangkat kepalanya. Yang mengejutkannya, dia menemukan tanah yang berantakan mulai bergerak. Tiba-tiba bumi terbang ke segala arah. Dan dengan kilatan cahaya biru, seorang lelaki yang memegang dua wanita melompat keluar dari dalam tanah. Dia ditutupi dengan lapisan penghalang air biru muda. Long Yi bergerak mundur. Dan tanpa akhir membuat senyum masam ke dalam. Kepribadian Long Linger terlalu keras. Sebenarnya memilih metode pembakaran batu giok dan batu biasa. Mengingat ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu, kulit kepala Long Yi kesemutan, dan keringat dingin mengalir ke bawah. Jadi itu adalah kekuatan mantra sihir terlarang. Secara alami itu terlalu mengerikan. Sepertinya dia terlalu kecil melawan kekuatan sihir terlarang. Dan Master Archmage jelas-jelas ada. Jika seseorang ingin menang melawan mereka, hanya ada satu cara, untuk menekan mereka sebelum mereka bisa menembakkan sihir. Jika tidak hanya kematian yang menunggu. Tetapi jika mereka memiliki beberapa pelet dengan sihir terlarang yang tersegel di dalamnya, lalu dengan santai melemparkan mereka berdua, bahkan dewa tidak akan bisa menghentikan mereka. Saat itu, penghalang biru muda di sekitar mereka menghilang. Setelah itu, Long Yi memandang dada Wu Shuang yang merupakan permata berwarna biru dengan cahaya yang cemerlang dan warna-warna cerah. Ini adalah kalung pelindung tingkat sihir yang melindungi kehidupan mereka bertiga. Ketika pemiliknya mengalami bahaya fana, ia akan secara otomatis melepaskan penghalang tingkat tinggi yang disebut Water Screen Heaven Flower. Long Yi berjalan menuju Simen Wuhen langkah demi langkah. Dia rapi dan rapi seperti sebelumnya. Tetapi penampilan wajahnya saat ini yang penuh air mata dan mulut terbuka lebar membangkitkan cinta dan kasih sayang. Ini adalah ekspresi yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda. Meskipun biasanya temperamennya yang suci dan murni membuat orang merasa cukup nyaman, namun ada juga semacam perasaan yang tidak dapat dicapai. Seolah berada tepat di depan mata seseorang, tetapi terasa jauh di cakrawala. Adik perempuan, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Long Yi dengan sayang tersenyum dan bertanya. Serentak mengguncang Long Linger dan meletakkannya di tanah. Tapi masih memegang erat Wu Shuang di pelukannya. Simen Wuhen membuka mulutnya. Dan dengan ringan mengerang tetapi tidak menjawab. Setelah itu dia menundukkan kepalanya. Dan buru-buru menyeka air mata di wajahnya. Mengetahui kakak kedua bajingan ini melihat wajahnya yang memalukan beberapa saat yang lalu. Wajahnya yang cantik menjadi agak merah. Melihat penampilan dingin Simen Wuhen ke arahnya, Long Yi menertawakan dirinya sendiri. Mungkin karena tubuh ini, atau karena pahit kesepian inkarnasi sebelumnya. Dia memang memiliki semacam sentimen aneh terhadap klan Simen. Dia sering merindukan orang tua murahannya yang sangat mengkhawatirkannya. Dan akibatnya dia juga memiliki perasaan ramah terhadap adik perempuan yang membencinya. Linger. Bangun. Simen Wuhen dengan cemas memanggil nama Long Linger. Setelah beberapa saat, bulu mata Long Linger bergetar. Dan perlahan-lahan terbangun. Dengan mata yang agak acak-acakan. Melihat Simen Wuhen yang cemas, dia hanya bisa menatap kosong dan berkata, Wuhen, apakah aku di surga? Kenapa kamu juga ada di sini? Tidak, kamu di neraka. Long Yi tiba-tiba memotong sambil tersenyum nakal. Mendengar suara Long Yi, Long Linger gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan dia memang merasa berada di neraka. Fokus matanya mulai berkumpul. Dan mengangkat kepalanya yang dia lihat saat ini memandang ke bawah ke wajah Long Yi dengan senyum jahat itu.
Mengapa? Mengapa? Mengapa mantra sihir terlarang ini tidak membunuhmu? Apakah kamu iblis? Longlinger dengan histeris meraung saat air matanya mengalir ke sekeliling. Dia benci, sangat membencinya, melihat ratapan putus asa Longlinger. Senyum di wajah Long Yi perlahan menghilang. Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Apakah aku benar-benar benci? Membuat seorang gadis muda benci sampai sejauh ini? Tidak, dia tidak membenciku. Tetapi si Men Yu yang jiwanya sudah dimusnahkan. Namun demikian, hati Long Yi masih terasa tidak menyenangkan. Aku pergi. Aku tidak merasa ingin berdebat denganmu. Harap kamu tidak akan mengacaukan aku lagi. Long Yi dengan acuh tak acuh meninggalkan kalimat ini. Lalu memegang Wu Xiang di lengannya berbalik untuk pergi. Si Men Wuhen berbalik dan melihat punggung Long Yi. Dan tiba-tiba merasa punggungnya tampak sangat kesepian. Dan memiliki semacam melankolis yang terbebani oleh kesedihan. Hei! Si Men Wuhen tiba-tiba membuka mulutnya dan memanggil. Long Yi berhenti. Dan dengan Wu Shuang di tangannya, dia perlahan berbalik. Kemudian dengan senyum yang sangat cemerlang, dia bertanya, bagaimana bisa? Sesuatu yang salah. Melihat senyum mempesona Long Yi, si Men Wuhen setengah menyipitkan matanya. Senyum ini benar-benar sangat cemerlang. Anehnya dia berpikir, kapan kakak kedua bajingan ini memiliki senyum yang indah? Apakah kakak ini sakit? Bisakah aku melihatnya? Si Men Wuhen berkata. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia bersikap seperti ini. Long Yi kaget. Sekarang dia ingat si Men Wuhen adalah advance priest. Dia segera mengangguk dan kembali. Dan saat ini Longlinger menatap kosong ke langit. Sementara si Men Wuhen memeriksa tubuh Wu Shuang. Kulitnya menjadi semakin khusyuk. Dan dia berkata, apakah dia merasa sakit kepala? Merasa kedinginan. Dan bahkan berbicara omong kosong. Mendengar si Men ketika berbicara tentang gejala Was Huang, Long Yi tidak bisa tidak menjadi bahagia. Dan dia buru-buru menganggukkan kepalanya, ya. Adik perempuan. Apakah kamu punya metode untuk menyembuhkannya? Si Men Wuhen memandangi wajah Wis Huang yang bukan dari dunia biasa ini. Lalu sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia berkata, aku hanya melihat kasus serupa di sebuah buku. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menyembuhkannya. Sepertinya kamu menggunakan sihir aneh untuk menekan penyakitnya. Jika ini tidak terjadi, maka dia tidak akan hidup sampai sekarang. Mendengar kata-kata si Men Wuhen, otak Long Yi meledak. Bab 84, aku ingin kau menikah denganku. Mendengar kata-kata si Men Wuhen, pikiran Long Yi meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Shuang selalu baik setelah dia bangun dari peti mati kristal. Dan kekuatannya juga kuat. Jadi mengapa dia akan mati tiba-tiba? Ini sama sekali tidak mungkin. Long Yi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak percaya kesimpulan konyol dari si Men Wuhen ini. Menurut gejala kakak ini, dia sudah tidak bisa disembuhkan. Dia seharusnya menderita penyakit ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Si Men Wuhen terus berbicara. 10 tahun. Long Yi bergumam berulang-ulang. Lalu tiba-tiba dia menemukan sebuah kemungkinan. Pertama-tama mengapa Wu Shuang tertidur di dalam peti mati kristal? Mungkinkah pada saat itu dia menderita penyakit aneh ini? Jadi penguasa kota-kota hilang menggunakan sihir rahasia untuk membuatnya masuk ke dalam tidur di dalam peti kristal dengan dia selalu mempertahankan keadaan fisik saat itu. Mungkin pada saat itu City Lord mungkin berpikir bahwa setelah beribu-ribu tahun, sudah ada obat untuk penyakit ini. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang membangunkan Wu Shuang dari tidurnya adalah orang dari peradaban yang bahkan lebih terbelakang dibandingkan dengan peradaban kota hilang pada waktu itu. Adik perempuan, aku tahu kamu membenci aku. Tetapi sekarang setelah kamu mengetahui penyakit ini, dapatkah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Long Yi berkata kepada si Men Wuhen. Meskipun Wu Shuang bukan istrinya, tetapi hubungan roh yang menarik di antara mereka namun membuat hubungan antara kedua orang ini sangat halus. Si Men Wuhen dengan heran menatap Long Yi. Dia bisa merasakan kakaknya yang kedua ini benar-benar tidak sama dari sebelumnya. Si Men Yu sebelumnya, terlepas dari apakah orang lain mati atau hidup, tidak akan pernah meminta siapapun dengan kata-kata lembut seperti itu. Bahkan menghadapi orang tuanya juga sama. Namun dia memintanya untuk wanita ini.
yang bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh Simen Yu sebelumnya. Simen Wuhen menggelengkan kepalanya seperti sebelumnya. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia melihat ke arah langit dan perlahan berkata, bahkan jika kamu memiliki sihir aneh itu menekan penyakitnya, aku takut dia tidak akan bisa bertahan sampai malam ini. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara lain? Long Yi berkata tidak mau menyerah. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wu Shuang mati di depan matanya seperti ini. Simen Wuhen tidak berbicara, tetapi dengan kelopak matanya terkulai. Dia mulai merenung. Tiba-tiba, matanya menyala seolah dia mengingat sesuatu dan melihat ke arah Long Linger yang terpana. Mungkin Yang Mulia Putri dapat membantu kamu. Simen Wuhen berbalik ke arah Long Yi dan berkata. Long Yi tercengang. Long Linger. Dia sangat ingin menggiling tulangnya, sehingga keinginannya untuk membantunya bahkan lebih sulit daripada mencapai surga. Melihat ekspresi pahit Long Yi, pikiran negara Simen Wuhen menjadi baik tanpa alasan. Jadi dia berkata, Linger memiliki gelang permata es yang terdiri dari jiwa dingin abadi Origin Ice. Itu bisa menekan penyakit kakak ini selama 3 bulan. Semangat Long Yi bergetar. 1 hari lagi berarti lebih dari harapan. Apalagi mungkin dalam 3 bulan dia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ini juga. Adik perempuan, bagaimana kalau kamu berbicara dengannya? Dan biarkan aku meminjam gelang permata es untuk digunakan. Secara alami aku juga bisa memberikan sesuatu untuk dipertukarkan dengannya, kata Long Yi dengan harapan. Dia memiliki banyak hal baik di tangannya. Jika Long Linger setuju untuk bertukar, maka itu akan menjadi yang terbaik. Simen Wuhen mengangguk dan membisikkan sesuatu di telinga Long Linger. Perlahan-lahan, roh mulai pulih di mata Long Linger, dan kulitnya juga kembali normal. Meskipun masih acuh tak acuh dan kosong, namun tidak seperti boneka tanpa jiwa beberapa saat yang lalu. Long Yi melihat Long Linger berdiri. Tiba-tiba otot-otot wajahnya mulai berkedut secara tidak wajar, dan dia segera melihat ke tempat lain. Linger, pakaianmu. Simen Wuhan memerah dan berteriak ringan. Long Linger menurunkan kepalanya. Lalu pemandangan yang dilihatnya menyebabkan dia menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat itu ketika dia melepaskan pelet di dalam mantra sihir terlarang yang tersegel di dalamnya, Dewa Pembakaran Sihir, untuk mengalihkan perhatian Long Yi. Tanpa sarana lain, dia melepaskan ikatan pakaian luarnya. Selain itu karena ledakan-ledakan beberapa saat yang lalu, pakaian sutra putihnya juga kusut. Jadi pada saat ini ketika dia berdiri, dia mengungkapkan sebagian besar dadanya yang putih dan bersalju. Long Linger buru-buru berbalik dan mengatur pakaiannya, dan wajahnya yang acuh tak acuh memerah. Setelah itu ketika dia sekali lagi berbalik untuk menghadapi Long Yi, dia melihat bahwa Long Yi melihat jauh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Long Linger mengertakkan gigi. Memiliki sesuatu yang memalukan terjadi di depan musuhnya membuatnya malu dan patah hati. Tetapi mengingat kata-kata Wuhen beberapa saat yang lalu, hatinya terasa sedikit lebih baik, dan dingin yang aneh muncul di matanya yang indah. Jadi, kamu mau gelang permata esku? Long Linger dengan acuh tak acuh bertanya, dan mengangkat tangannya. Kemudian sebuah gelang yang memancarkan halo putih-putih susu menjadi terlihat di pergelangan tangannya yang putih sempurna tanpa cacat yang menghasilkan yang terbaik satu sama lain. Long Yi melihat ke arah gelang itu di pergelangan tangan Giok Long Linger. Lalu penglihatannya berkilau sekali. Dan dia menjawab, ya. Aku punya beberapa barang bagus bersamaku. Aku bisa menukarnya denganmu. Long Linger menggelengkan kepalanya dan menatap Long Yi dengan mata dingin. Dia dengan dingin berkata, aku tidak meminta apa-apa. Aku bisa memberimu gelang permata es ini, tetapi kamu harus mati. Kulit Long Yi tidak berubah karena dia sudah menduga Long Linger pasti akan menanyakan ini. Dia hanya menjawab dengan senyum ringan, aku masih tidak ingin mati. Lalu dia akan mati. Dan kamu tahu ini. Menunjuk Wu Shuang di dada Long Yi. Long Linger berkata, dia tidak akan mati. Mata Long Yi menyipit berbahaya. Lalu tubuhnya tiba-tiba melintas, dan langsung muncul di depan Long Linger. Setelah itu, satu tangannya menarik gelang pergelangan tangannya. Tetapi anehnya dia tidak bisa melepas gelang ini. Saat ini jarak antara Long Linger dan Long Yi sangat dekat.
Cukup dekat untuk Long Linger untuk mencium bau Long Yi yang sangat baik dari laki-laki. Menyebabkan hatinya seorang gadis muda rapi dalam irama yang agak berantakan. Setelah itu dia mengejeknya. Jika aku tidak mau, maka kamu tidak bisa melepas gelang ini. Apakah begitu? Lalu jika aku harus memenggal seluruh tangan kamu, aku tidak tahu apakah aku bisa merebutnya atau tidak. Long Yi tertawa kecil, tapi matanya tidak lagi iba sedingin es. Tampaknya dia benar-benar akan melakukan apa yang baru saja dikatakannya. Simen Yu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidakkah kamu merasa sangat hina? Simen Wuhen berteriak keras, tercela. Jika aku tercela dengan imbalan nyawanya, lalu apa yang ada padaku untuk tidak menjadi tercela? Long Yi dengan dingin tertawa. Simen Wuhen terdiam sesaat. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar akan memotong tangan Long Linger untuk menopang kehidupan wanita di dadanya. Aku tidak boleh mengujinya, karena ada beberapa orang di dunia ini yang dapat melakukannya. Linger, beri dia gelang permata es, kata Simen Wuhen kepada Long Linger. Long Linger mengertakkan giginya sejenak, lalu memelototinya dengan kebencian. Dia melepas gelang permata es dan memberikannya padanya. Jangan lihat aku seperti ini. Kalau tidak aku pikir kamu akan jatuh cinta padaku. Long Yi mengambil gelang itu sambil tersenyum senang dan mengenakannya di pergelangan tangan Wu Shuang. Dengan sinar cahaya lembut, gelang ini tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang. Akan datang suatu hari ketika aku membuatmu merasa kematian lebih baik daripada hidup. Long Linger berkata dengan penuh kebencian. Long mengangkat bahu dan dengan santai berkata, aku akan menunggu hari itu. Selesai berbicara, Long Yi memegang Wu Shuang di tangannya berjalan pergi. Ketika dia melewati Simen Wuhen, dia berkata sambil tersenyum, adik perempuan, terima kasih. Simen Wuhen kaget. Dia jelas bisa merasa tulus dalam kata-katanya. Dia benar-benar berterima kasih padanya. Setelah berjalan beberapa langkah, Long Yi tiba-tiba berhenti lagi. Lalu berbalik dia menatap Long Linger yang sedang menatapnya dengan ingin memakan mata orang-orang. Dan berkata, aku berutang budi padamu. Jadi aku bisa menjanjikanmu satu syarat. Asal tidak terlalu berlebihan. Aku akan menjanjikan apa saja kepada kamu. Mendengar kata-kata Long Yi, Long Linger menjadi bingung. Kenapa bajingan ini menjadi baik untuknya? Dia bertanya, apakah kamu benar-benar menjanjikan sesuatu kepada aku? Selama kamu tidak menginginkan hidupku, atau ingin aku berlutut, kau tahu dan sebagainya hal-hal yang akan merusak harga diri manusia. Long Yi ringan berkata sambil tersenyum. Long Linger menatap Long Yi untuk waktu yang lama. Lalu membuka mulutnya, selain dia, apakah dua gadis lainnya juga wanita kamu? Long Yi merasa sedikit aneh. Tidak tahu mengapa Long Linger tiba-tiba menanyakan ini. Dia ingin mengatakan Wu Shuang bukan istrinya. Tetapi dia tidak merasa ingin melakukannya dan membuang waktu untuk menjelaskan. Jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Long Linger tertawa. Dia tertawa dingin yang sepertinya sangat aneh. Dan dia berkata, bukankah kamu mengatakan kamu akan berjanji padaku satu hal? Bisakah aku berbicara sekarang? Bicaralah. Rambut Long Yi tiba-tiba geli. Aku ingin kamu menikah denganku. Long Linger langsung berkata dengan senyum dingin. Baik Long Yi dan Simen Wuhen memiliki mata yang terbuka lebar. Apakah mereka salah dengar? Kau mengatakannya lagi. Barusan aku tidak mendengar dengan jelas. Long Yi tercengang. Dan jelas tidak terlalu jernih. Aku ingin kamu menikah denganku. Long Linger mengatakannya lagi. Setiap kata seolah-olah batu besar ribuan jin jatuh di hati Long Yi membuatnya hampir meludahkan darah. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia ingin menikah dengannya yang dia benci ke sumsum tulangnya. Meskipun permintaan ini sama sekali tidak berlebihan untuk Long Yi. Karena ia secara alami akan bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi masalahnya di sini adalah, pihak lain adalah seorang wanita yang ingin dia mati sepanjang waktu. Jadi ini tidak normal. Skema. Pasti skema. Long Yi meraung di dalam hatinya. Namun mulutnya berkata sambil tersenyum. Jangan bilang kau benar-benar jatuh cinta padaku. Jika kamu berpikir kamu akan merasa lebih baik seperti itu, maka ketika aku jatuh cinta padamu, kamu akan menikahiku. Apakah kamu ingin berjanji kepada aku atau tidak?
Longlinger berkata tanpa ekspresi. Karena kamu mengangkatnya. Lalu adakah alasan untuk mengatakan tidak berjanji? Aku harap kamu tidak menyesali ini. Melihat Longlinger, kata Long Yi. Jangan menyesal adalah untukmu. Pertama-tama kamu harus memikirkan cara untuk menyembuhkan penyakit kekasih kamu ini. Aku akan menunggumu di Akademi Sihir Suci Mea. Semoga aku akan melihat kamu setelah 3 bulan. Selesai berbicara, Longlinger menarik Simen Wuhen dan pergi. Apa yang wanita ini ingin lakukan? Long Yi masih bingung setelah merenungkan lebih dari 100 kali. Tetapi untungnya penyakit Wushuang untuk sementara ditekan. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya dalam waktu 3 bulan. Sekarang dia hanya punya waktu 3 bulan. Babak 85, Hutan Peri. Matahari yang terbit menjelma menjadi awan cakrawala, menyinari pasang surut pegunungan hijau, membuatnya tampak sangat indah dan juga spektakuler. Kembali ke penginapan, Leng Yuyu dan Lucia segera bertemu dan menatap Long Yi dengan khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, Long Yi berkata sambil tersenyum. Tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Bukan kelelahan fisik, bukan mental. Long Yi dengan lembut membaringkan Wushuang di ranjang empuk dan bangkit untuk pergi, tetapi ternyata tidak tahu kapan tetapi tangan gioknya dengan erat meraih pakaiannya. Long Yi dengan giat membuka tangan kecil Wushuang dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Long Yi memutar kepalanya dan menemukan Leng Yuyu dan Lucia sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Long Yi, kamu benar-benar lembut kepada kakak Wushuang. Mata Lucia yang indah bersinar dan berkata dengan sedikit cemburu. Long Yi tersenyum nakal. Saat dia mengerti dia agak cemburu, dia memegang Lucia dengan satu tangan dan memegang Leng Yuyu dengan tangan lain dan berjalan menuju kamar tidur. Dia berkata, jangan bilang padaku bahwa aku tidak memperlakukan kalian berdua dengan lembut. Atau apakah kamu ingin aku menjadi sedikit lebih kasar? Mata Long Yi bersinar jahat. Dan dua wanita tiba-tiba bereaksi terhadap apa yang dia tunjukkan. Lalu cemberut dengan genit jatuh di telinganya. Setelah itu Long Yi mengambil keuntungan kecil sambil bersenang-senang riuh dengan dua wanita. Dan suasana hati berangsur-angsur tenang. 3 orang duduk di sofa. Leng Yuyu dan Lucia satu di kiri satu di kanan bersandar di bahunya. Merasa sangat hangat. Mereka takut tidak lagi dapat berpisah dari pria ini. Long Yi, apa yang terjadi dengan Wushuang? Leng Yuyu bertanya. Namun dia tidak menyebutkan apa-apa tentang Longlinger. Dia berani mengkonfirmasi Long Yi dan Longlinger memiliki sesuatu di antara mereka. Tetapi sebagai wanita yang cerdas, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya. Karena dia percaya, suatu hari Long Yi akan menceritakan semuanya dengan kemauannya sendiri. Long Yi menghela nafas, dan kulitnya menjadi sangat khusyuk, membuat kedua wanita ini merasa gerah. Wushuang menghubungi semacam penyakit aneh. Sekarang dia hanya memiliki waktu 3 bulan lagi, kata Long Yi serius. Apa? Kedua wanita itu berteriak ketakutan. Setelah bepergian bersama dengan Wushuang di seluruh pembantaian dataran Huangmang, mereka sudah lama menganggap satu sama lain sebagai saudara. Itu tidak mungkin. Kakak Wushuang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Lucia tersedak isak tangis dan tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Sedikit kecemburuan beberapa saat yang lalu benar-benar menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan keprihatinan dan kesedihan. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya? Leng Yuyu juga bertanya dengan cemas. Jantung kerangnya juga tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah. Aku tidak tahu. Tapi setelah mencari tahu penyebabnya, aku pikir kita pasti bisa memikirkan cara. Bukan begitu? Long Yi berkata dengan tegas. Bahkan kematian itu sendiri tidak akan bisa mengambil Wushuang. Lucia mengangguk dengan berat. Lalu tiba-tiba berkata, Long Yi, ayo langsung pergi ke hutan Elfen. Ibu aku dan beberapa tetua mungkin memiliki cara untuk menyembuhkan penyakit kakak perempuan Wushuang. Long Yi menamparkan pahanya dan berkata, itu benar. Bagaimana aku bisa melupakan sejarah panjang klan elf kamu? Mungkin mereka benar-benar mungkin memiliki cara untuk menyelamatkan Wushuang.
Pada siang hari, Wu Shuang akhirnya bangun. Ketika dia keluar menopang kepalanya dengan tangannya, Long Yi dan yang lainnya sedang dalam proses makan siang. Berapa lama aku tidur? Wu Shuang mengerutkan kening, menggosok pelipisnya dan duduk dengan lemah di sofa. Kepalanya terasa seperti diisi dengan beberapa keping batu, membuatnya sangat tidak nyaman. Kakak Wu Shuang, kamu baik-baik saja? Lucia berjalan di depannya dan bertanya. Aku baik-baik saja. Hanya kepalaku yang merasa sedikit tidak nyaman. Tapi aku tidak tahu mengapa. Jawab Wu Shuang sangat lemah dengan penampilan lesu. Wu Shuang, kamu ingat apa yang terjadi semalam? Leng Yuyu bertanya. Kemarin. Wu Shuang bergumam dan menutup matanya, mencoba mengingat. Tiba-tiba, dia memegang erat-erat kepalanya dan terlihat sakit. Dia menjawab, apa yang aku lakukan kemarin? Kenapa aku tidak bisa mengingat sesuatu? Long Yi buru-buru berlari, menarik tangan Wu Shuang lalu menggunakan tangannya yang tertutup kekuatan internalnya untuk menekan pelipisnya. Wu Shuang merasakan ledakan aliran udara hangat mengalir ke kepalanya dari telapak tangan Long Yi. Lalu rasa sakit di kepalanya segera mereda. Bahkan dia merasakan semacam perasaan nyaman. Dia setengah menutup matanya, lalu tanpa sadar maju ke depan dan membenamkan kepalanya ke perut Long Yi. Tidak mau pindah. Sore, Long Yi dan kelompoknya meninggalkan penginapan dan pergi ke hutan Elfen. Mereka semua diam-diam tidak menyebutkan masalah kemarin kepada Wu Shuang, dan juga tidak memberitahu dia apa-apa tentang penyakit anehnya. Karena dia tidak ingat. Jadi mengapa memberitahu dia? Yang hanya akan mengundang kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika mereka berangkat, kulit Wu Shuang sudah kembali normal. Dari penampilan luarnya, pada dasarnya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sakit parah. Dia yang temperamen acuh tak acuh dan penampilan deposisi mulia sama seperti sebelumnya seolah-olah tidak ada yang berubah. Di luar berkembang Mea Principality. Ada pasang dan surut pegunungan. Barbarian Bull memberitahu Long Yi bahwa bayangan kabur di tempat yang jauh yang langsung menempel ke langit adalah Gunung Hengduan. Hanya dewa yang tahu seberapa tinggi itu. Karena dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa naik ke puncaknya. Dan bahkan Imperial Wind Condor tidak bisa terbang melewati rantai gunung itu. Dan mereka klan binatang buas tinggal di kaki pegunungan Hengduan itu. Sepanjang jalan, Lucia berbicara tentang pemandangan indah Elven Forest dan tempat-tempat yang menyenangkan, membuat Long Yi dan yang lainnya menantikan tanpa henti. Setelah melewati dua gunung, hutan, sejauh mata memandang, muncul di depan semua orang. Udara di sini lebih segar. Bahkan rerumputan lebih hijau dibandingkan dengan di luar. Dan berbagai jenis nyanyian burung yang renyah membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di dalam negeri dongeng. Tentu saja hutan Elfen memiliki reputasi yang layak. Benar-benar terlalu indah. Long Yi terkagum-kagum. Tinggal di hutan yang indah ini. Tak heran pria klan elf tampan dan wanita cantik. Ini rumahku. Ayo masuk. Lucia menghirup udara segar ini. Dan dengan ekspresi gembira di matanya, dia memimpin semua orang di dalam hutan Elfen. Tetapi tepat ketika mereka telah mencapai pinggiran hutan Elfen, beberapa suara, sua-sua, datang. Beberapa anak panah melesat keluar dari dalam hutan dan memaku di tanah di depan mereka. Lalu 10 orang pasukan perlindungan elf berjalan keluar dari dalam hutan. Mereka semua mengenakan gaun elf berwarna hijau muda. Apalagi semuanya adalah elf betina. Bersambung.